Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Oktalisa, NIM 20010020032, Prodi Akuntansi, mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Yuli Nurhayati. Baiklah, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai persamaan akuntansi, jurnal umum. Nah, di minggu ini atau di video kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Saya sudah menyiapkan soal atau transaksi yang saya dapat dari Google dengan linknya di sini. Bisa kita lihat. Kemudian kita langsung saja ke soalnya. Karyanto membuka usaha akuntan dengan nama Karyanto Akuntan. Transaksi-transaksi selama bulan Maret 2020 adalah sebagai berikut. Maret tanggal 2, Karyanto menginvestasikan sebagai modal pertama uang tunai sebesar 1.750.000, peralatan kantor 1.500.000, gedung kantor 4.250.000 rupiah. Tanggal 5, dibeli tunai perlengkapan kantor seharga 200.000 rupiah. Tanggal 8, diterima pendapatan jasa sebesar 1.450.000. Tanggal 10, dibayar upah buruh sebesar 30.000 rupiah. Tanggal 15, diterima pendapatan jasa sebesar 600.000 rupiah. Tanggal 20, dibeli dengan kredit dari toko Liberties peralatan kantor sebesar 750.000 rupiah. Pada tanggal 25, dibeli secara kredit dari toko Nenly perlengkapan kantor 300.000 rupiah. Tanggal 27, dibayar beban kebersihan kepada petugas pemerintah daerah sebesar 150.000 rupiah. Pada tanggal 28, diterima pendapatan jasa sebesar 500.000 rupiah. Pada tanggal 30, dibayar beban gaji karyawan sebesar 300.000 rupiah. Buatlah laporan keuangan. Nah, untuk membuat laporan keuangan, yang pertama yang harus kita buat yaitu jurnal umum. Nah, di sini sudah ada jurnal umum. Masih ingat kan materi kemarin? Ada rumus-rumus untuk menentukan jurnal umum. Misalnya, kalau aktiva bertambah itu di debit, aktiva berkurang itu di kredit, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada jurnal umum dari Karyanto Akuntan. Bisa kita lihat di sini, kas bertambah 1.750.000, peralatan 1.500.000, gedung 4.250.000 pada modal sebesar 7.500.000 rupiah. Pada tanggal 5, peralatan 200 pada kas 200. Kemudian pada tanggal 8, kas 1.450.000 pada pendapatan jasa sebesar 1.450.000. Pada tanggal 10, beban upah buruh pada kas sebesar 30.000 rupiah. Pada tanggal 15, kas pada pendapatan jasa sebesar 600.000 rupiah. Tanggal 20, peralatan pada utang usaha sebesar 750. Kemudian pada tanggal 25, perlengkapan pada utang usaha sebesar 300.000 rupiah. Pada tanggal 27, beban kebersihan pada kas sebesar 150.000 rupiah. Pada tanggal 28, kas pada pendapatan jasa sebesar 500. Dan pada tanggal 30, beban gaji karyawan pada kas sebesar 300. Nah, kemudian total dari debit dan kredit balance ya sebesar 11.780.000 rupiah. Setelah mendapatkan jurnal umum, kemudian kita lanjutkan posting ke buku besar. Nah, di sini ada keterangan-keterangan. Nah, dari keterangan ini, untuk memposting buku besar ini kita ambil dari jurnal umum ini tadi. Jadi, kas tadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8
transaksi kas, kemudian kita masukkan ke sini dari tanggal, kemudian keterangannya dan jumlahnya. Nah, kalau dia kas atau aktiva itu ada di debit. Kemudian kalau beban ada ini beban di debit juga. Kalau modal itu di kredit, pendapatan itu di kredit, utang usaha itu di kredit. Nah, jadi dari jurnal umum ini tinggal kita masukkan saja, kita posting ke buku besar. Nah, ini ya, sudah semua. Oh ya, untuk nomor akunnya itu kita harus berurutan ya. Dari aktiva itu nomor akunnya 1, misalkan aktivanya ada 4, jadi berurutan dari 1.1, 1.2 sampai 1.4. Nah, kalau utang usaha itu kodenya atau nomor akunnya itu 2. Kalau modal nomor akunnya 3 titik berapa gitu. Kemudian pendapatan nomor akunnya 4, beban nomor akunnya 5. Nah, itu harus berurutan. Setelah posting buku besar, kita masukkan ke neraca saldo. Neraca saldo ini tinggal kita pindahkan saja dari buku besar tadi. Kita lihat di saldo-saldonya. Saldo kas itu tadi ada 3.620.000. Kemudian yang perlengkapan saldonya 300, kemudian peralatan 2.450 dan seterusnya. Itu kita pindahkan ke neraca saldo. Nah, ini sehingga hasilnya 11.100.000 rupiah. Ini balance antara debit dan kredit. Setelah membuat neraca saldo, kita lanjut ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ada pendapatan. Karena di Karyanto Akuntan ini adanya cuman pendapatan usaha, jadi kita lihat di sini di neraca saldo, pendapatan usahanya 2.550.000. Kita pindahkan ke sini ya. Kemudian beban kita lihat juga di neraca saldo. Di sini ada beban upah buruh, beban kebersihan, dan beban gaji karyawan. Kita pindahkan ke sini, kemudian kita totalkan. Hasilnya 480.000 rupiah. Nah, 2 juta ini ditambah, 2 juta ini dikurang karena kita mau mencari labanya ya. Pendapatan dikurang beban. Hasilnya 2.070.000 rupiah. Setelah laporan laba rugi, kita buat laporan perubahan modal. Di sini ada modal awal, kita lihat juga dari neraca saldo. Ini ada modal 7.500.000. Kemudian kita pindahkan ke sini 7.500.000. Kemudian laba ini kita lihat dari ini. Hasilnya 2.070.000. Kita pindahkan ke sini. Kemudian dijumlahkan, hasilnya 9.570.000 rupiah. Nah, ini adalah modal akhir kita, modal akhir Karyanto Akuntan. Setelah itu baru kita buat neraca. Neraca ini ada aktiva dan pasiva. Nah, aktiva ini dibagi lagi, ada 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar ini apa saja? Aktiva lancar itu kas, piutang, perlengkapan peralatan. Nah, itu termasuk aktiva lancar. Nah, karena di Karyanto Akuntan ini tidak ada piutang, jadi di sini hanya ada kas, perlengkapan, dan peralatan. Ini nominalnya kita dapat dari sini juga. Jadi ini
yang kas perlengkapan dan peralatan ini tinggal kita pindahkan saja ke neraca. Nah ini, kemudian kita totalkan, hasilnya Rp8.170.000. Kemudian ada aktiva tetap, kita lihat juga di neraca saldo tadi, ada kan tadi gedung senilai 2.450.000. Kemudian aktiva lancar dan aktiva tetap ini kita total sehingga mendapatkan total aktiva sebesar Rp10.620.000. Setelah aktiva ada pasiva. Di pasiva ini ada kewajiban yaitu utang usaha. Kita lihat juga dari neraca saldo tadi yaitu Rp1.050.000. Kemudian ada modal. Nah, modal ini kita ambilnya dari sini, dari laporan perubahan modal atau modal akhirnya sebesar Rp9.570.000. Kalau kita ambil dari neraca saldo dari sini, ini kan untuk modal awalnya. Kalau kita ambil dari situ nanti tidak balance antara aktiva dan aktiva. Jadi kita ambil modalnya yaitu yang modal akhir tadi di laporan perubahan modal. Jadi ini kita totalkan juga, total pasifanya sebesar Rp10.620.000. Nah, di total antara aktiva dan pasiva itu harus balance. Dan hasilnya balance ya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai laporan keuangan. Tadi ada jurnal umum, kemudian posting buku besar, kemudian neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan terakhir yaitu neraca. Saya harap kita semua dapat mempelajarinya dengan seksama dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.